Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Fatimah. Saya mahasiswi UIN Antasari Banjarmasin, Fakultas Usuluddin dan Humaniora, jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir, angkatan 2020. Video ini sebagai tugas ujian tengah semester dari Ibu Fitriani, SPD STHI MPD, selaku dosen mata kuliah Bahasa Indonesia. Nah, dalam video ini saya akan menjelaskan tentang kesalahan penulisan ejaan kata yang tidak sesuai dengan pedoman umum ejaan Bahasa Indonesia yang sering kita temui. Dan saya akan menjelaskan sedikit tentang beberapa paragraf berdasarkan isi kontennya. Yuk kita belajar bersama-sama dengan menyimak video kali ini. Yang pertama, kita akan membahas tentang kesalahan penulisan yang sering kita temui ya guys. Di lingkaran tertera RP sekian 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 sekian. Apa sih salahnya dari penulisan tersebut? Nah, ini jarang kita ketahui ya guys. Sebenarnya dalam penulisan angka yang berupa jumlah harga yang menggunakan RP itu sebenarnya tidak menggunakan titik ya guys. Bagaimana sih penulisan yang benar itu? Nah, jadi yang benarnya itu RP langsung harganya RP tanpa spasi, tanpa titik, RP RP sekian sekian, RP 2.500.000. Nah, jadi tanpa spasi dan tanpa titik. Ingat ya guys. Oke, lanjut. Yang nomor 2. Nah, di situ kan tertera di sini salah ya guys. Kenapa salah? Karena imbuhandi yang menunjukkan suatu tempat itu harus menggunakan spasi. Misal di sini harus di spasi sini, di pasar di spasi pasar. Nah, begitu. Yang tidak menggunakan spasi itu di imbuhandi yang bukan menunjukkan suatu tempat. Jadi gitu ya, ingat ya. Selanjutnya telur. Nah, jadi penulisan yang benar itu gimana sih? Telur atau telur? Ayo. Jadi sesuai Kamus Besar Bahasa Indonesia, penulisan yang benar itu adalah telur ya guys, bukan telur. Nah, ini sering juga sih saya temui. Lanjut. Nah, ini dijual. Nah, ini kebalikan dari yang kedua tadi guys. Ini di imbuhandinya bukan menunjukkan suatu tempat. Jadi dijual ini harus tanpa spasi ya. Jadi langsung aja digabung, dijual langsung tanpa spasi, dijual. Oke, yang terakhir ini nafas. Nah, mungkin kalian berpikir ini benar ya. Nah, sebenarnya nafas itu tidak menggunakan F ya. Nafas itu menggunakan huruf P, huruf pisang. Bukan nafas, pisang. Jadi ingat ya, napas bukan nafas. Selanjutnya kita akan membahas masih sama sih tentang kesalahan penulisan, tapi ini kesalahan penulisan dari kata serapan ke dalam bahasa Indonesia. Yang pertama itu praktek. Nah, sebenarnya penulisan yang benar itu praktik ya guys, bukan praktek. Praktik ini berasal dari bahasa Inggris, yaitu praktik ya, menggunakan huruf C ya guys, practice. Nah, penulisannya seperti itu dalam bahasa Inggris. Jika diserap dalam bahasa Indonesia, maka berubah menjadi praktik. Nah, yang mana berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, praktik adalah suatu pelaksanaan secara nyata. Maksudnya adalah suatu ilmu atau teori-teori yang telah kita dapatkan baik di sekolah, kuliah, ataupun dimanapun itu. Setelah itu kita laksanakan tuh di kehidupan nyata. Nah, itu namanya praktik. Nah, selanjutnya adalah mie.
Nah, dalam penulisan tersebut salah ya guys. Yang benar itu adalah mi tanpa huruf e. Mi ini berasal dari dialek Hokkien, yaitu mian atau yang dibaca dengan mean. Nah, berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, mie adalah bahan makanan yang terbuat dari tepung yang berbentuk seperti tali. Nah, jadi sesuai Kamus Besar Bahasa Indonesia yang benar itu mie ya guys. Selanjutnya adalah merek. Nah, penulisan merek yang benar itu adalah merek. Nah, yang mana setelah huruf R itu harus ada huruf E. Nah, setelah saya cari di Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang adanya itu merek, dan setelah saya cari di kamus Inggris tidak terdapat tuh kata merek tanpa huruf E. Nah, setelah saya cari ke Mbah Google, ternyata merek ini berasal dari kata brand, yaitu yang berarti to burn. Nah, to burn itu kan artinya membakar ya guys. Nah, jadi pada zaman dulu istilah merek ini dipakai oleh bangsa Viking, yang mana digunakan untuk kegiatan memberikan tanda bakar terhadap hewan yang mereka miliki sebagai tanda kepemilikan. Yang selanjutnya, Jumat. Nah, Jumat ini salah ya guys. Yang benar itu Jumat. Nah, Jumat ini berasal dari bahasa Arab, yaitu Jumu'ah, yang berakar dari kata jama yang berarti banyak, atau jima yang berarti bergabung. Kata Jumu'ah ini dipakai untuk menggantikan kata sitah atau sitat yang artinya 6. Sitatunya guys. Nah, jadi maksudnya itu urutan hari ke-6 dalam seminggu. Nah, yang selanjutnya itu objek. Nah, yang benar itu objek ya guys, bukan objek. Nah, karena dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adanya cuma objek, bukan objek. Nah, objek ini artinya adalah bisa berupa hal, benda, seseorang, ataupun tempat. Jadi, objek ini adalah sesuatu yang bakal dibahas atau diteliti. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang jenis paragraf. Sebenarnya jenis paragraf ini ada banyak ya guys, tapi kita akan membahas beberapa saja. Yang pertama itu paragraf berdasarkan sifat dan tujuannya. Nah, paragraf ini berupa paragraf pembuka, penutup, dan penghubung. Yang kedua itu paragraf berdasarkan letak kalimat. Nah, paragraf inilah yang sering kita pelajari di sekolah ya guys, yaitu paragraf deduktif, induktif, dan campuran. Dan yang terakhir adalah jenis paragraf berdasarkan isi kontennya. Nah, paragraf ini terdiri dari 4. Nah, jenis yang terakhir inilah yang akan kita bahas. Oke, langsung saja. Paragraf naratif. Paragraf naratif adalah paragraf yang isinya berhubungan dengan jenis karangan narasi. Apa sih narasi itu? Jadi, narasi adalah karangan yang berisi tentang kejadian atau kisah. Nah, jadi paragraf naratif ini bersifat penceritaan. Oke, contohnya lihat di layar ya. Dan yang kedua adalah paragraf eksposisi. Nah, paragraf eksposisi adalah paragraf yang isinya bertujuan untuk memberikan penjelasan ataupun pengertian secara singkat dan jelas. Nah, ini lebih singkat dan lebih jelas dari paragraf naratif tadi. Yang ketiga, paragraf deskripsi. Paragraf deskripsi adalah paragraf yang mengilustrasikan suatu objek sehingga pembaca seolah-olah mendengar, melihat, maupun merasakan suatu ilustrasi suatu objek yang diilustrasikan tersebut. Yang terakhir adalah paragraf argumentasi. Paragraf argumentasi adalah paragraf yang isinya berupa ide, gagasan, ataupun pendapat sang penulis beserta
beserta fakta dan bukti yang nyata, agar sang pembaca percaya atas pendapatnya tersebut. Sekian penjelasan dari saya, semoga bisa dipahami dan semoga bisa bermanfaat. Jika terdapat kesalahan mohon dimaafkan karena saya masih dalam proses belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.